Kamis pagi, sebuah laporan dari Spanyol yang disampaikan oleh Presiden La Liga Javier Tebas menjelaskan jika FC Barcelona akan memiliki tahun yang bagus di musim ini. Hal ini lantaran skuad tim Blaugrana bisa melakukan transfer dengan mudah. Seperti kita tahu, sejak tahun 2021 silam Barca menjadi tim yang memiliki masalah besar soal finansial klub yang membuat tim Barca tak hanya kesulitan membeli pemain bintang, tapi juga harus melepas para bintang besarnya. Mulai dari Luis Suarez, Dembele, bahkan sang mega bintang seperti Lionel Messi. Untung, setelah beberapa waktu berlalu, Barca kini dilaporkan telah mulai memahami bagaimana finansial bekerja dengan baik. Lantas gimana Barca bisa bangkit dan apakah yang akan dilakukan Barca dengan kemudahan transfer yang bakal mereka miliki? Sebelum pandemi, FC Barcelona menjadi klub pertama dalam sejarah olahraga apapun yang berhasil melampaui pendapatan tahunan 1 miliar dolar. Itu membuat tim Barcelona saat itu tak kesulitan untuk mendatangkan deretan pemain bintang, bahkan dengan harga super mahal sekalipun, layaknya Frenkie de Jong, Ousmane Dembele, hingga Philippe Coutinho yang ditebus dari tim Liverpool saat itu. Tapi sial, sejak pandemi melanda, ditambah dengan pengelolaan finansial yang buruk oleh manajemen di bawah Bartomeu, Barca justru harus menghadapi utang kotor yang mencapai 1,4 miliar dolar. Dengan sebagian besar saat itu merupakan hutang jangka pendek. Hal itulah yang kemudian membuat Barca dalam masalah besar. Meski pendapatan tinggi, namun pengeluaran mereka juga sangat tinggi. Di mana itu jugalah yang pada akhirnya membuat Barca menghadapi krisis ekonomi. Deretan bintang dilepas mulai dari Van Rakitic, Luis Suarez, dan yang paling gila adalah Lionel Messi. Di mana saat itu Barca gagal mendaftarkan Leo karena masalah finansial klub. Setelah kehilangan Lionel Messi, Barca yang berada di bawah kendali Joan Laporta sebagai presiden baru Barca berusaha membangun skuad dengan banyak pemain tim Katalan diisi oleh para pemain mudanya. Banyak bintang La Masia diorbitkan seperti Gavi, Fermin Lopez, hingga yang terbaru Lamine Yamal. Mereka kemudian disatukan dengan para bintang yang dibeli dengan harga murah atau bahkan gratis. Sebut saja Ilkay Gundogan hingga Robert Lewandowski. Hasilnya, penghematan keuangan Barca berhasil dengan cukup baik. Finansial neraca keuangan dari tim mulai mengalami perbaikan. Dan itu kenapa baru-baru ini laporan dari Presiden La Liga akhirnya menyampaikan jika Barca bisa dengan mudah melakukan transfer di musim panas ini. Dalam interviunya yang kami kutip dari Mundo Deportivo, Javier Tebas mengatakan, tahun ini dari semua tahun sebelumnya adalah yang paling menguntungkan bagi Barcelona. Mereka mengalami apa yang perlu dilakukan untuk mendatangkan pemain baru. Mereka sangat memahami aturan main financial fair play. Mereka secara bertahap pulih dari tantangan ekonomi mereka. Dan kita akan melihat apakah mereka dapat mengatasi masalah yang tersisa untuk melakukan perekrutan signifikan yang mereka tuju. Ujar Tebas, sumber Mundo Deportivo. Dengan kondisi finansial yang semakin oke, seperti yang dijelaskan oleh Javier Tebas selaku Presiden La Liga, saat ini sendiri Barca mulai mengejar dan mempersiapkan pemain buruan mereka untuk memperkuat tim musim depan. Bahkan meski Piala Eropa masih di jalan, bersama dengan pelatih baru Barca Hansi Flick, beberapa nama mulai dihubungi, bahkan mulai masuk ke negosiasi. Keyakinan Barcelona mendapatkan Nico Williams. Nama pertama yang jadi target Barca adalah Nico Williams. Winger 21 tahun milik Bilbao itu kini jadi pemain prioritas tim Barcelona. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, ada keyakinan bahwa Barca bisa mendapatkan Nico dengan mengacu pada aturan financial fair play. Dalam laporan dari Mundo, di situ disebutkan bahwa mereka yakin Barcelona akan mampu melakukan operasi transfer yang biaya fair play-nya antara 25 sampai 30 juta per musim.
Di situ dijelaskan jika Nico Williams dapat mewakili hal itu per tahun jika ia dikontrak selama 6 musim dengan membayar klausul pemutusan hubungan kerja sebesar 58 juta euro dan dengan gaji yang agak lebih tinggi daripada yang ia peroleh di Athletic Bilbao. Meskipun saat ini transfer resmi belum dilakukan, namun kehadiran Nico di skuad Barca musim depan sepertinya tak akan terelakkan. Laporan terbaru dari El Chiringuito TV bahkan menyebut jika Barca telah memiliki kesepakatan verbal dengan Nico. Selain itu, kedekatan Nico dengan Lamine Yamal adalah alasan kuat lainnya yang membuat Nico Williams ini bisa berseragam Barca musim depan. Bahkan meski ia tahu Chelsea siap memberikan gaji lebih besar kepadanya. Penjualan pemain. Untuk menciptakan kondisi finansial yang makin baik dengan ruang gaji pemain makin besar dan dana transfer yang semakin tinggi, musim panas ini Barcelona diketahui akan menjual beberapa pemainnya. Pertama, ada Ferran Torres. Didatangkan dari City, Ferran Torres belum mampu memenuhi harga 55 juta euro yang dikeluarkan Barca pada tahun 2022 silam. Dengan kesulitan mendapatkan tempat utama di skuad tim Katalan, maka masa depannya di tim Barca mulai goyah. Saat ini sendiri, laporan dari Barca Blaugrana menyebut jika Barcelona telah mengajukan tawaran untuk pemain tersebut, termasuk dari Newcastle United. Namun, Ferran Torres yang musim lalu mencetak 10 gol untuk Barca tersebut menuntut nilai yang tepat. Selain Ferran Torres, Oriol Romeu juga diprediksi akan dilepas dengan Girona siap menampung mantan pemainnya tersebut. Kemudian ada Sergio Roberto. Gelandang Spanyol itu memang akan pergi sebagai agen bebas jika klub memilih untuk tidak memperbarui kontraknya. Dan meski secara teknis ia tidak dijual, ruang yang tercipta di sisi financial fair play akibat kepergiannya akan membantu struktur gaji tim Barcelona. Dua terakhir yang paling menarik adalah penjualan Jules Koundé dan Frenkie de Jong. Keduanya adalah pemain utama tim Barca musim lalu. Untuk Koundé namanya masuk ke dalam bursa pemain yang bisa dikorbankan mengingat Barca telah memiliki stok di posisi central defender yang melimpah, mulai dari Ronald Araujo, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, dan juga Andreas Christensen. Penjualan Jules Koundé disinyalir akan memberikan dana yang cukup besar ke Barca mengingat kualitas dari Jules Koundé saat ini. Sementara untuk Frenkie de Jong, pemain ini dirumorkan bisa dilepas karena Hansi Flick. Dan jika Frenkie de Jong pada akhirnya dilepas, Barca juga akan memiliki tambahan dana segar untuk transfer pemain yang cukup tinggi. Tapi sekali lagi, melepas Frenkie de Jong kami pikir juga akan cukup riskan. Tapi semua kembali pada keputusan pelatih. Jika para pemain yang tadi disebutkan pada akhirnya dilepas Barca, kami pikir Barca siap untuk mendatangkan deretan bintang yang jadi target mereka. Saat ini sendiri, selain Nico Williams, ada Joshua Kimmich, gelandang asal Bayern Munchen yang memiliki kontrak 1 tahun lagi dengan tim Bavarian. Potensi untuk membeli Kimmich sendiri terbuka sangat lebar dengan Hansi Flick sebagai pelatih tim Katalan. Kemudian ada Florian Wirtz, gelandang serang yang tampil luar biasa bersama Bayer Leverkusen itu adalah target selanjutnya dari Barca. Pemain itu sendiri memiliki mimpi untuk bermain di Barcelona. Jadi, apakah Barca bisa melakukannya? Kita akan melihatnya dalam waktu dekat saat pusat transfer mulai menggeliat. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.